di wisuda wilayah. Wisuda itu diumumkan lulusan tercepat, lulusan IPK-nya yang tertinggi. Ada indikator-indikator yang mempersyaratkan kelulusan yang kita sebut dengan yudisium. Yudisium itu ada kriterianya. Ada yang lulus teruji, ya, ada lulus memuaskan, dan ada lulus memuaskan. Itu tergantung dari IPK atau indeks prestasi kumulatif yang Anda dapatkan selama proses pembelajaran. Apa itu IPK? IPK itu ada yang kita sebut dengan SKS. Ada yang sudah tahu SKS apa? Bukan satuan kredit tambahin dikit ya, bukan salah. Sebagian udah benar. Satuan kredit semester. SKS setiap semester yang dijalani sekitar 6 bulan dalam satu tahun atau setiap semester. Kalau sarjana itu SKS yang ditawarkan itu sekitar sampai 8 semester. Tetapi dalam prosesnya, kalau ada beberapa semester atau mata kuliah di semester tertentu yang Anda tidak lulus, Anda harus ambil lagi tahun-tahun berikutnya. Kita terbagi dari 2 semester, ganjil dan genap. Tapi juga ada yang disebut dengan semester antara. Kalau semester antara itu kebijakan lembaga disesuaikan dengan peminatan siswa sehingga layak untuk dilaksanakan semester. Tujuannya apa? Tujuannya mengejar kelulusan dengan lebih cepat. Di STI Anda beruntung. Kenapa? Karena di STI Anda sudah bisa lulus hanya dengan 6 semester lebih. Lulus di semester 7. Artinya apa? 3 tahun lebih Anda bisa jadi lulus. Bagi lain rata-rata lulusnya dengan berbagai, tapi di kita diberikan peluang untuk bisa lulus 3, sekian tahun. Itu sebuah keuntungan bagi Anda untuk segera menyelesaikan studi dan berkarir lebih cepat dibanding dengan teman-teman angkatan lain. Anda beruntung karena tahun ini saja insya Allah kita akan wisuda bersama-sama dengan Anda nanti. Sidang senat terbuka dalam rangka pelantikan mahasiswa baru dan pelantikan sarjana di tempat yang bersama. Itu kita coba lihat teman-teman yang di wisuda itu ada yang 3 tahun selesai. Siapa yang mau cepat selesai di sini? Mana? Yang tengah jam berarti ada yang belum. Kami itu ngerti semakin cepat orang menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan, apalagi prosesnya berkualitas, semakin cepat Anda berpikir ada yang disebut dengan peluang waktu yang tidak disia-siakan. Kenapa? Karena waktu itu ternyata kos, biaya yang sangat mahal. Kami coba merekayasa kurikulum untuk bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Senang nggak? Anda punya teman sama-sama kuliah di tempat lain, Anda sudah skripsi dan mau menjelaskan skripsi, teman Anda masih kuliah belum menyusun skripsi aja. Anda sudah lulus duluan, setahun lebih cepat daripada teman Anda bisa mulai bekerja, mendapatkan earning atau pendapatan, sementara teman Anda masih mengeluarkan uang biaya pendidikan dan waktu yang terus yang begitu mahal sebenarnya waktu itu. Kita bisa berkompetisi lebih cepat. Artinya apa? Lari. Startnya duluan kita sudah belum mau finish, mereka baru mau start. Makanya konteks waktu dan proses pendidikan di STI Muhammadiyah itu begitu sangat diperhatikan. Memberikan kesempatan apa? Kepada mereka yang memang
rekomendasi untuk selesai lebih cepat silakan. Tapi bagi mereka yang memang slow life, hidupnya slow gitu ya, untuk mengejar berbagai hal dengan cara slow, ya silakan. Mau 5 tahun, 6 tahun, kan sekarang aturan pemerintah maksimal 8. Itu. Jadi ada konsep bahwa Anda adalah orang dewasa dan dalam proses pembelajaran itu perguruan tinggi bukan pembelajaran hafalan, tapi lebih kepada memaknai, pemaknaan. Pemaknaan itu ada di mana? Ada di kesadaran. Jadi sekarang Anda harus sadar dulu. Maka pendekatan pembelajaran di perguruan tinggi adalah pemaknaan. Bukan didikte lagi, bukan harus disuruh menghafal, tapi memahami apa yang tertulis dan tersirat. Ujungnya lulusan adalah memiliki pola pikir yang tadi sebagai intelektual. Dia akan mengambil banyak keputusan dalam kehidupannya, praktek dalam kehidupannya. Gini ya, hidup itu tentang praktek, bukan teori. Setelah pendidikan tinggi itu kan ada praktek dalam kehidupan ya. Selama ini mungkin beban sebagian besar waktu yang digunakan oleh Anda itu adalah lebih kepada belajar, mungkin juga menghafal teori dan sebagainya. Tapi kalau sudah selesai perguruan tinggi, itu adalah bagaimana melakukan praktek menjalani kehidupan. Jadi hari ini Anda masuk ke STM Sedalia adalah menciptakan atau membuat diri kita membangun fondasi rumah masa depan kita. Sudah mulai berpikir membangun rumah masa. Tetapi STM tidak bisa membiayai Anda, mendorong Anda untuk membangun rumah. Kita hanya bisa membekali fondasi untuk membangun rumah. Di mana fondasi itu? Fondasi itu ada di cara berpikir, mindset atau framework thinking, tanpa berpikir. Maka di ujung dari pendidikan tinggi itu ada buat karya ilmiahnya. Apa itu? Script. Itu adalah framework thinking. Mampu membaca fenomena apa yang terjadi, mampu mengakses informasi, memilah-memilih, lalu menggunakan metode alat. Untuk apa? Analisis. Berikutnya Anda melakukan analisis dengan alat tersebut, menghasilkan jawaban, kesimpulan, setelah kesimpulan, rekomendasi atau sarannya apa yang harus dilakukan. Itu adalah cara berpikir. Fondasi rumah. Kita tahu kalau rumah fondasinya nggak bagus, pilar-pilar beton yang dibuat sebagus apapun, dinding maupun atap sebagus apapun, tanpa fondasi yang kuat, kalau masa depan kita adalah wujud dari sebuah bangunan, kita ingin bahwa bangunan itu kuat, kokoh, anti gempa, ya. Sehingga apa? Hidup di dalamnya itu kita lebih nyaman. Ada gempa besar apapun, kamu tenang. Pastikan bahwa rumah yang kita bangun di masa depan adalah yang dari mana? Nah, dari cara berpikir kita dalam praktek hidup. Seorang intelektual ketika mengambil sebuah keputusan, dia tahu alasan apa keputusan itu diambil. Bukan hanya sekedar kenapa Anda memilih suami seperti itu. Kalau sarjana, kira-kira apa? Anda sudah punya suami?
Fungsinya punya suami. Alasan Anda memilih suami yang sekarang apa? Orangnya terus ya pakar-pakarnya. Dia itu baik gitu. Kalau menurut saya suka memotivasi dan kebaikan, dan alasan saya kuliah sekarang juga karena termotivasi oleh suami. Ada suaminya yang mendorong untuk terus tumbuh dan berkembang. Artinya itu pilihan-pilihan yang punya alasan. Tapi kalau sekedar pilihnya, kenapa Anda suka sama laki-laki ini atau calon suami? Pak, Asep, emang rumah masa depan cukup buka Asep? Pemahalan Gusti Asep, untung udah rumah masa depan. Bisa runtuh. Jadi segala sesuatu tentang keputusan ini itu harus punya penjelasan yang logik, penjelasan yang intelek. Jangan karena misalnya contoh lebih pada keputusan emosional. Ya itu tadinya keputusan emosional itu apa? Seksinya, seksi mana seberapa tahun kali bisa diseksi dari kasih bisa dikasih dari benar bisa lebih sampai gitu kan. Tapi kalau tadi logikalnya bahwa orang yang baik motivasi itu kan sama dengan support system yang ada di kita. Artinya pemilihan atas keputusan ketika kita memutuskan menerima dia menjadi teman hidup sesuatu yang intelektual, sesuatu yang logik, bukan emosional. Kenapa? Karena yang sifatnya emosional itu jangka pendek. Ya, mau kaset jangka pendek kita, mau gelis jangka pendek kita, tapi soleha jangka terus mau tulis judes beli. Kaset yang benar KDRT tentang leung teh gimana? Artinya apa? Kita berharap bahwa nanti lulusan dari istri itu punya pemahaman, kesadaran tentang apa-apa dalam praktek kehidupan nanti, terutama sudah lulus di sini, itu minimal bisa memberikan kemaslahatan. Hidup kita memberikan kemanfaatan. Kenapa? Dalam Islam mengatakan begitu ya. Orang yang hebat dan terbaik itu adalah memberikan manfaat. Manfaat siapa? Minimal yang diri seorang itu selamat ya. Hebat jadi bisa menyelamatkan, memberikan manfaat kepada sekitar lingkungan kita. Kumaha cara bisa dimanfaat? Kita sendiri harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Minimal masalah-masalah yang kita hadapi kita bisa menjawabnya dengan baik. Tidak menjadi orang panik atau sekarang lagi ramainya dimunculkan orang-orang yang kosong. Tahu? Artis-artis yang kosong. Jangan sampai menjadi orang-orang kosong. Lalu hidupnya mengandalkan pendekatannya tumbuh kembangkan logikal, cara berpikir logisnya. Ya, ilmu pengetahuan itu dibangun pada logikal framework. Apalagi sekarang sudah musim yang STEM. Ingat STEM? Ada yang tahu STEM? Sains, teknologi, engineering, sama matematik. Buktinya apa? Peradaban ini, peradaban yang menghasilkan kekacauan. Perang di mana-mana, bom di mana-mana. Produktivitas manusia tidak dibingkai dengan humanity, kecerdasan, empati. Menghasilkan apa? Bisa jadi peralatan yang diproduksi manusia itu malah menghancurkan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada
tidak ada empati atau kecerdasan spiritual. Sekarang ini ada yang kita sebut dengan 5 pilar di pendidikan tinggi itu. Bukan di pendidikan tinggi, tapi sebetulnya lebih cocok di pendidikan tinggi. Ini bukannya di mana? Dipakai ini ya. Tadinya saya mau pakai layar. Iya. Ada ya? Oke. Ini layar interaktif, bukan layar video ya. Sebetulnya bisa dipakai buat. Baik, 5 pilar itu yang pertama nanti itu isi-isi dari kurikulum yang ada membangun kapasitas pada karakter building. Masa depan kita melihat kekurangan dari pendidikan kita, kekurangan pendidikan karakter. Contohnya apa? Gini aja, di masa depan itu kita akan berhadapan dengan begitu susahnya mencari orang yang jujur, begitu susah kita mencari orang yang tanggung jawab. Adanya perempuan ini cari suami yang tanggung jawab, karena itu langka. Coba lihat ya, ini sangat susah sekali mencari orang yang jujur, jawab, disiplin. Jarang sekali. Anda tahu, orang-orang seperti itu nanti akan menjadi orang laki dan mahal. Tapi tengah asal jujur ternyata pasti eksis hidupnya, bisa hidup menjalani kehidupan di masa yang akan datang. IPK itu nanti juga akan bilang begitu saja, tidak dianggap, manakala tidak menampilkan karakter yang baik, akhlak. Maka model-model materi-materi itu juga akan menampilkan bagaimana membangun kesadaran. Maka akhlak itu dibangun dari kesadaran. Perilaku itu dibangun dari kesadaran. Jadi ada mata kuliah nanti yang membangun kesadaran, mengasah logik kita melalui misalnya mata kuliah filsafat itu mengasah logika kita, membangun kesadaran. Anda mau jadi orang yang punya karakter? Silakan maknai berbagai pembelajaran di stream. Ya. Yang berikutnya, berikutnya adalah kemampuan komunikasi. Ya, namun bahwa bahasa Inggris itu bisa serius lah itu belum jadi ya. Lebar mungkin sebagai sarjana itu sudah jadi bahasa Inggris itu. Kemampuan komunikasi itu penting di dunia dan peradaban hari ini, itu menjadi syarat yang paling penting. Bagaimana kita bisa menyampaikan ide-ide kita, bagaimana kita bisa mengakses pemahaman-pemahaman terutama presiden yang di dunia luar sana tentang nilai, tentang etik, tentang pemahaman terhadap sesuatu di Eropa, di Amerika, dan sebagainya. Kalau kita sendiri punya kendala terhadap mengakses, karena kita punya kendala terhadap tidak memahami, bisa membaca teks dalam berbagai bahasa, itu penting hari ini, penting sekali. Sehingga apa? Thingsnya, cara berpikirnya sudah global. Peradaban yang sekarang dan ke depan itu
dipersyaratkan kemampuan komunikasi supaya apa? Supaya Anda bisa berpikir seperti orang-orang yang global. Apa yang terjadi di sana? Dipahami dan sebagainya. Mengakses pengetahuan dan informasi. Kenapa ilmu ini bukan hanya di Indonesia dilahirkannya, tapi juga apa? Ilmu agama. Banyak teks-teks yang harus kita pahami dengan bahasa-bahasa Arab. Pelajari itu sungguh-sungguh supaya apa? Supaya Anda mentok, terpaham, tersadar, ya akhirnya tidak cerdas. Oke. Yang ketiga, setelah kemampuan komunikasi yaitu menggunakan alat. Kita bisa menyebutnya sebagai critical thinking. Critical thinking itu sebagai alat kita untuk bisa menganalisis, mencari jawaban, melakukan sintesis, mencoba memahami fenomena dan keterhubungan antara fenomena atau sesuatu yang terjadi. Jadi kita bukan orang yang tidak ngerti kenapa ini terjadi. Di pengetahuan kita itu begitu banyak informasi. Ketika orang tidak memiliki kemampuan critical thinking, dari mulai bertanya saja kenapa ini terjadi, lalu mencari jawaban menggunakan metode, pada akhirnya apa? Kita menjadi orang yang ambigu, bengong, dan arti. Sebenarnya jangan untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Melihat fenomena yang terjadi ini kita shock, trauma, atau tidak siap, bahkan menjadi orang yang panik, muncul lagi emosional. Kenapa? Karena tidak bisa terjelaskan di dalam kesadaran atau pemikiran. Jadi itu apa? Pertama, karakter, komunikasi, critical thinking seperti Kang Hasbi tadi sebutin. Apa lagi? Apa lagi? Kolaborasi. Gimana kita kolaborasi, melakukan komunikasi kita bagus. Gimana kita bisa menawarkan ide critical thinking saja kita tidak punya, maka kolaborasi tidak akan. Masa depan itu hanya orang-orang yang bisa kerja sama saja yang bisa eksis. Hidup di yang akan datang tidak mungkin bisa jadi orang-orang yang punya egosentrik, merasa paling benar sendiri, lalu melecehkan orang lain, hanya bisa menyalahkan. Kita lihat ya tipe-tipe seperti itu, artinya bukan memberi solusi. Orang yang tidak bisa berkolaborasi hanya berupaya bisa tampil di muka lalu mengajak orang lain. Kita lihat ya, sering ada yang seperti itu. Tapi ajaran itu tidak membangun kesadaran atau pengetahuan. Yang ada adalah tukang kompor. Itulah ketika pendidikan Indonesia begitu rendah, begitu sudah dipengaruhi oleh Pak Gazer. Nah, itu tidak ada kritisal thinking di kepalanya, tidak ada kesadaran dan sebagainya. Anda itu nanti harus bisa mengajak kolaborasi, harus bisa kerjasama ya. Yang terakhir adalah kreativitas. Ya, kreativitas itu diperlukan untuk apa? Untuk mencari solusi. Saran rekomendasi apa yang jadi keputusan itu dihasilkan dari kemampuan kreativitas. Jadi penting. Kalau tujuan pendidikan tinggi itu adalah membangun nilai. Ini ya, Anda lulus SMA, tentunya Anda punya cita-cita kalau sudah sarjana, Anda punya nilai yang lebih tinggi dong daripada sekedar lulusan SM. Artinya nilai sama atau bahasa yang lainnya dari universitas. Ingat, peradaban ini hari ini lebih kepada dinikmati oleh mereka yang mampu menciptakan nilai tambah, menawarkan nilai tambah bagi orang lain. Dengan kolaborasi Anda berkontribusi terhadap
sesuatu. Ketika orang tidak berkolaborasi, tanpa ada yang ditawarkan, itu tidak akan dihargai. Maka ketika kita menjadi sarjana, harus ada dong perubahan nilai tambah. Dulu cara berpikir dulu sejak aku sekarang jadi sarjana. Maka untuk itu pelajari dengan baik. Maknai proses pembelajaran ini dengan suasana yang menyenangkan. Ya, hadapi dengan sungguh nggak bisa. Anda tidak akan pernah dewasa kalau Anda tidak punya kesadaran, tidak bersungguh-sungguh. Nah, budaya akademik itu harus dibangun menjadi sebuah tradisi termasuk di dalam diri kita. Itu yang kita sebut dengan tradisi intelektual. Itu 5 pilar proses yang ada di budaya akademik yang diharapkan menjadi wujud Anda jika Anda bisa melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi. Lalu berikutnya, saya sampai berapa ya? Ibu protokol apa? Oke, bebas ya? Oh, ini bebas. Lalu begini, hidup ini adalah praktek. Ya, kita menyebutnya tadi saya sudah sebut sedikit tentang ilmu amalia, mengambil ya, apa yang dimaksud lebih jauh juga saya mencontohkan ya mensimbolkan perbuatan yang tidak didasarkan pada ilmu seperti pohon yang tidak berbuah sia-sia, tidak memberi manfaat, tapi juga amalia yang tidak indah itu seolah seperti kita berjalan di muka bumi melakukan sesuatu tapi kita sendiri dalam kegelapan, tidak ada cahaya. Kita berharap motor ini menjadi satu file dari lulusan S3 dia bahwa mereka yang menjadi sarjana dengan proses pendidikan yang diselenggarakan itu bisa menjadi cahaya minimal memberikan cahaya untuk perjalanan hidup kita. Tersampaikan mengerti gebrus yang serangan, syukur-syukur jadi cahaya bagi yang memberikan apa sinar untuk siapapun, minimal untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita kelak, gitu ya, sehingga mereka tidak tersesat dalam kehidupan atau mensia-siakan waktu. Toh pada akhirnya nanti juga akan ditanya, halo, waktu hidup Anda dipakai apa? Saya tadi udah ngomong, kita ini sering terjebak dengan apa? Keramaian dunia yang dunia ini tidak aktif, padahal sebenarnya kita sedang antri untuk meninggalkan dunia ini ya. Dan yang akan pernah ditanyakan itu adalah apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Pendidikan salah satunya adalah menciptakan nilai tambah bagi manusia untuk bisa lebih bermanfaat. Sehingga apa bisa dipertanggungjawabkan. Demi Allah, pendidikan tidak akan pernah menipu Anda. Semakin Anda terdidik, semakin hidup lebih berarti, lebih bermanfaat. Minimal yang orang diajar namanya kamu ujian, ujian kamu itu diajar. Yang terjadi apa? Ini sering pertanyaan tidak ada di kepalanya tentang jawaban yang harus dituliskan. Tapi kalau kita belajar, minimal di kepala kita sebagai jadi begini, ketika pengetahuan menjadi bagian yang kita pelihara dengan baik, maka ujian-ujian kehidupan itu akan lebih mudah untuk dijawab.
Tapi kalau kita tidak punya alternatif jawaban atau informasi terkait dengan pertanyaan yang ada, yang terjadi adalah ini celingan-celinguk ujian, nyontek benar. Nah, itu bisa bola, nah ini bisa bola. Mending kalau bisa pertanyaan dari sebelah itu sudah benar, ternyata hoax, kita akan terjerat lagi dengan berbagai kerugian ya. Hidup ini adalah tentang praktek, bukan teori lagi. Lalu juga saya mencoba merangkai praktek itu dalam bentuk akronim. Maka indikator lulusan dari STI sudah itu adalah praktek, presisi. Apa itu presisi? Halo, tahun-tahun mendatang kalau Anda nanti berhadapan dengan sebuah peradaban, salah satu syarat orang bisa eksis adalah hidupnya presisi. Presisi memanfaatkan waktu, presisi mengambil keputusan, artinya tepat, akurat, valid. Maka buku akurasi itu yang akan bisa bersaing dengan yang lain. Ketika mereka yang lain-lain tidak presisi untuk melakukan sesuatu, maka produktivitasnya juga akan dikalahkan ketika mereka melakukan dibanding dengan mereka yang melakukan secara presisi. Tepat waktu, juga tingkat skala kesalahannya itu kecil. Nanti tidak ditolerir dengan tingkat kesalahan yang semakin besar. Itu bukan teori, hanya apa tersingkir dari persoalan potensi atau peluang kehidupan yang lebih baik, presisi. Lalu yang kedua, lulusan STI harus praktek, relevan. Artinya apa? Mereka paham apa yang terjadi, relevan, bersambung dengan dunia kita hadapi, yang ngerti apa yang terjadi. Akhirnya apa perilaku itu relevan, sesuai dengan keadaan. Membangun kesadaran untuk selalu terhubung dengan apa yang terjadi, dengan terus melingkup kita orang-orang yang diam, tidak terhubung, tidak paham apa yang terjadi, celingak-celinguk, ambigu, ya, tidak paham tentang apa yang terjadi, ya sudah, tidak akan menjadi siapapun. Ya, berikutnya apa? Praktik A. Lulusan STI harus aktif dengan berbagai kerja. A dan B. Jangan kayak dinosaurus. Dinosaurus itu adalah makhluk yang konon dalam sejarahnya itu tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungannya ya, sehingga menjadi makhluk yang punah. Anda menjadi orang yang punah, bukan punah sebagai manusia, punah sebagai seseorang yang tidak ada sekitar dia. Kita tidak ada yang ada, tidak eksis gitu ya, sudah tidak, tidak punya nilai manfaat. Udah jadi beban bahkan gitu ya, tinggalkan banyak orang. Gara-gara kita tidak ada. Lalu juga berikutnya apa? Apa itu kak? Komunikasi. Dulu kan istilahnya harus punya kemampuan komunikasi ya. Baik. Karena itu modal segala macam kemampuan komunikasi. Ya. Lalu berikutnya praktek ya. Tampil. Kalau Anda tidak punya satu keterampilan, Anda tidak akan pernah dipandang sebagai manusia. Harus punya pilihan terampil apa gitu ya, yang ngerti dari A sampai Z tentang sesuatu meskipun kecil. Lalu juga gampang diidentifikasi sebagai orang yang memiliki keterampilan. Meskipun sekarang misalnya orang pendidik dan sebagainya, Anda pilih satu hal yang menjadi core potensi Anda. Kalau orang nanya tentang itu, Anda bisa jawab semuanya. Kalau bisa menjadi sumber rujukan, pilihlah nggak usah yang terlalu besar,
Sehingga saingan Anda ketika Anda menjadi sumber informasi tentang kompetensi tersebut, Anda jadi rujukan. Insya Allah bisa hidup. Rezekinya berkir. Jadi kalau pilih dari berbagai yang begitu luas dari aspek keilmuan, jadi terampil melakukan sesuatu. Sehingga itu menjadi identitas, bahkan menjadi keunikan kita yang bisa dibedakan dengan yang lain. Dan bisa diingat oleh siapapun yang pernah berhubungan dengan Anda. Oh, iya, ahli bidang iya. Ketika mereka ketemu dengan persoalan itu, ingatan mereka akan teringat kepada sosok si yang terampil ini. Insya Allah rezeki yang itu. Mereka loyal dengan atau bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Menang pahala, menang duit. Mudah-mudahan. Tapi niatnya pahala dulu lah. Ya, rezeki mah pertama terus kita tuntut secara pragmatis, sama ini niatnya pahala aja, memberi nilai bagi sekitar kita. Insya Allah akan berkah. Kedua bilang ya, niat dulu bisa Allah. Ya. Nah, setelah terampil apa? I-nya apa? Lulusan STAI harus punya integritas. Apa itu integritas? Akhlak, jujur, adil, tanggung jawab. Apa lagi? Hah? Apa? Aman, ya jujur. Ya, ini mana? Amanah. Sehingga akhirnya apa? Ya, saya tadi cerita ya, yang sangat jarang hari ini dan ke depan punya integritas. Jangan terbawa arus yang tidak integriti gitu ya. Tapi jadi orang yang dikenal dengan identitas punya integritas yang bagus. Orang jujur apalagi punya keterampilan. Maka sangat dibutuhkan. Insya Allah tidak akan menjadi orang yang dianggap murah. Kenapa? Karena kita bersaing dengan situasi yang jarang dan dibutuhkan di masa depan. Berbagai jenis pekerjaan itu yang menjadi fondasi utama integritas. Tolong bangun integritas diri kita. Kita punya agama, kita punya etika, kita punya moralitas. Ya, apapun produktivitas yang dihasilkan oleh Anda, kalau dijaga dengan integritas yang baik, insya Allah tidak akan menjadi senjata makan. Perang-perang yang terjadi hari ini, produktivitas teknologi yang hari ini dengan tidak dibungkus integritas, niat yang baik akhirnya menjadi mesin pembunuh bagi manusia itu sendiri ya. Jadikan keterampilan itu menjadi bagian dari integritas. Jaga integritas. Akhlak seperti apa yang ditugaskan Allah kepada Rasulullah, yaitu menjaga akhlak. Teruslah tadi integritas apa? Kakak kolaborasi. Jadi Anda nanti mungkin dalam proses pembelajaran akan ketemu dengan untuk apa model-model pembelajaran yang bisa kolaborasi. Jangan tidak mengambil peran di sana dengan optimal. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari pembangunan wujud dari kita sendiri. Itu akan menjadi modal bagi kita untuk bisa membangun baik. Untuk itu nikmatilah proses perubahan atau nilai tambah utilitas Anda yang tentunya nanti akan diukur oleh STAI, dilihat di aspek proses yang dilalui oleh teman-teman semua. Semoga Anda bisa cepat
sesuai dengan harapan standar lulusan STM sudah dia, dan bisa mulai berkarir, berkiprah untuk kemaslahatan diri sendiri dan keberkahan diri sendiri, juga untuk keberkahan yang lebih jauh untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa, negara dan agama kita. Ya, itu mungkin kurang lebih ini budaya akademik ya. Jadi dalam prosesnya nanti akan ketemu dengan hal seperti itu, belajar tentang pemaknaan, ya. Lalu juga konsep belajarnya di perguruan tinggi itu, dosen itu bukan fasilitator lagi hari ini. Dosen adalah mitra belajar. Anda tidak boleh melecehkan dosen dengan pengetahuan yang tidak, tapi kita hargai etik dosen itu punya nilai karakter yang lebih baik. Dia memiliki pengalaman dan wisdom. Artinya kebijaksanaan. Saya tahu kalau dosen berkompetisi dengan informasi hari ini tidak mungkin menang. Dosen dengan pengetahuan yang untuk di satu kepala, sementara AI bentuk dari begitu jutaan kepala menganalisis sesuatu, maka dosen di sini sebagai mitra saling belajar. Itu ya, supaya terjadi arah yang jelas dan positif untuk. Oke, masih ada waktu? Oh, tanya jawab. Oh, cepat dipandu ya tanya jawabnya. Sebentar itu ya. Oh, Kang Ridwan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nahdi Hadianto SI yang telah memberikan pemaparan materi yang begitu luar biasa dari materi yang berjudul pengenalan budaya akademik kampus STI Al-Azhar Medan. Baik teman-teman sekalian, untuk sekarang kami membuka tanya jawab ya. Bagi siapapun yang ingin bertanya, disilahkan untuk mengajukan tangan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ada. Oke, boleh. Perkenalan terlebih dahulu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada saya. Ini agak melenceng dari perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi FES. Supaya waktu tetap berjalan dan lebih efisien, silakan untuk dilanjutkan saja untuk bertanya, mungkin ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan juga. Kepada yang ingin bertanya agar dilanjutkan saja terlebih dahulu, silakan. Mungkin ada sedikit melenceng dari materi, Pak, tapi ini tentang mahasiswa. Bagaimana mahasiswa menghadapi realita? Bagaimana mahasiswa menghadapi realita bahwa sebagian besar ilmu yang dipelajari di kampus mungkin tidak relevan dengan dunia kerja. Itu Pak. Sekali lagi, bagaimana mahasiswa untuk saran dari Bapak, bagaimana untuk mahasiswa
menghadapi realita bahwa sebagian besar ilmu yang dipelajari di kampus mungkin tidak relevan dengan dunia kerja. Ya, Baik, langsung dijawab saja mungkin Pak. Oh iya Pak. baik. Apa tadi Kak? Mahasiswa yaitu yang dipelajari 4 tahun yang lalu ketika mereka lulus lalu bekerja contoh misalnya buat bangunan nyata yang 4 tahun lalu konsep dan teorinya dan hari ini ketika mereka sudah lulus mereka ada gap. Kenapa? Teori yang dipelajari 4 tahun yang lalu dan ya praktek-praktek yang kan memang sekarang indikatif yang saya sampaikan tadi hari ini kita ada kemampuan menghafal basis fondasi besarnya yang saya maksud dalam pengetahuan pemikirannya bukan mengajarkan untuk melakukan sesuatu skill yang kita berikan adalah soft skill yang berpikir cara berpikir kita juga mempunyai cara berpikir sesuatu yang tidak basis atau yang dia itu membaca atau berpikir apa yang Anda pahami tentang dan sebagainya dan sebagainya. Ketika dia lagi mencoba membandingkan teks dengan narasi orang, tapi yang kita lihat sejauh mana proses berpikir Anda dari mulai A sampai Z. Jadi yang kita berikan kita paham bahwa dunia dan yang bisa kita berikan semoga dengan itu bijak beramalia tidak menghasilkan buah-buah yang sampai yang minimal bisa dibuat memastikan bahwa buah yang dihasilkan dari ilmu sosial itu walaupun sekarang disebut satu maka anak-anak
tapi kita tahu itu ada di pikiran ini mengartikan menggunakan pengetahuan yang lama. Kalau pengetahuan yang kita bukan menuntut pengetahuan dengan kepastian. Jadi kan ini kita baik, terima kasih kepada saudara. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad dan Faisal yang telah bertanya. Semoga apa yang dijawab oleh pemateri itu bisa dicukupkan dan dirasa cukup. Teman-teman mungkin karena sekarang waktu juga sudah mau menunjukkan pukul 3 itu bukan sekian saja pertanyaannya, tapi sebelum saya tutup akan terlebih dahulu saya sampaikan kesimpulan dari judul pengenalan budaya akademik kampus STI Kampus Kerja itu diawali dengan tradisi intelektual harus menjadi dasar. Nah, yang dimana yang tinggi dari mahasiswa adalah mindset yang dimana cara pembelajaran dan cara berpikir pastinya lebih reaktif dan cenderung kritis, tetapi tidak berpikir secara emosional. Nah, sebagai mahasiswa kita harus memiliki kemampuan beradaptasi, harus relevan dengan proses pembelajaran. Selain itu, mahasiswa harus memiliki minat. Nah, di STI kita bisa lulus 6 bulan atau hanya sekitar 6 semester atau 3,5 tahun. Memberikan kesempatan untuk mereka yang ingin lulus cepat. Nah, ada 5 pilar pendidikan. Yang pertama, membangun kapasitas karakter pendidikan. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Kemudian critical thinking atau penggunaan alat. Yang keempat, kolaborasi, dan yang terakhir kreativitas. Nah, lulusan STI Albus Anadia diharapkan untuk memiliki keahlian yang pertama presisi, kemudian relevan, adaptif, komunikasi, praktek, berintegritas, dan kolaborasi. Cukup sekian yang saya sebagai fasilitator bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto, boleh kirim foto. Oh, apa? Sesi
mulai teman-teman semuanya aja untuk menyalakan Oh, nyalakan katanya. coba ini semuanya nyalain gas ke sana. Oke teman-teman semua meminta pertolongannya untuk menyalakan flash HP-nya masing-masing. Ruangan after ini. Oh, kamu fasilitator. Iya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Nadia Hadianto SPM. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kendala yang tengah terjadi. Walaupun telah padam, tetapi semangat yang ada di dalam jiwa kita. Siapa kita? Suaranya. Mohon perhatiannya teman-teman semua. Jadi kali ini kita ada di kelompok lagi yang tentunya kita bahas masing-masing yang tadi disiapin. Nah, ini lumayan agak lama karena di kelompoknya teman-teman sampai jam 4 ini sampai jam 4:15 sampai jam 4:15. Nah, ini harus dipersiapkan sama teman-teman itu yaitu penampilan buat besok. Jadi teman-teman kelompok besok itu harus tampil menampilkan penampilan kelompoknya. Sudah siap teman-teman?